it's all I have to give. Two hands, one heart, one life to offer you. Two hands, one heart, that's what I give to you. Bless me today, I know you can. Lord, I surrender to your plan. You made this heart, you made these hands. Take me and use me as I am. Well, it's all I have to offer, and it's all I have to give. Two hands, one heart, one life to offer you. Two hands, one heart, that's what I give to you. Little becomes alive when it's in your hands. Take me and make me more like you. It may not seem like much, but with the Master's touch, I know that I'll be more like you.
Mari bersyukurlah, sebab kita tahu hidup kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Kita telah diselamatkan. Kita punya Allah yang begitu baik. Yesus namanya. Mari sukacita dengan penuh ucapan syukur angkat suaramu dan katakan, anak Allah. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Oh yeah, oh Dia hidup untuk selamanya. Come on, anak Allah, katakan, oh Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, oh, bahkan mati, yeah. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sama-sama katakan, oh, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oh, percaya, mari sama-sama katakan, anak Allah. Oh Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, oh bahkan mati, yeah. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Let's go. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, amin. Ku tak gentar, oh, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sama-sama katakan, sebab Dia hidup, oh ada hari esok, yeah. Katakan pujian ini, come on. Oh sebab Dia hidup, katakan ku tak gentar, ku tak gentar, oh karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, katakan, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oh, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oh, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Oh, Dia hidup dalammu dan dalamku, yeah. Haleluya. Bersyukur bersorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Oh, haleluya. Haleluya. Shalom saudaraku. Mari nikmati kebaikan Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan ucapan syukur.
Ketahuilah bahwa keselamatan kita hanya datang dari Yesus Tuhan kita, Allah yang baik, Allah yang setia, dan tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Mari naikkan pujian ini, sama-sama katakan, let's go. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Let's sing it together, come on. Ia takkan pernah biarkan kakimu goyah, penjagamu takkan terlelap. Dia akan terlelap, oh dia takkan terlena. Dia menjaga umatnya, oh dengan setia. Mentari siang takkan menyakitimu, dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Syalalala, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Dia menjaga umatnya, oh dengan setia. Hey, dia mesti memuji Tuhan. Come on. Ketahuilah dia Allah yang baik. Yeah. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian ini, sama-sama katakan. Mentari siang takkan menyakitimu, dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita semua. Come on. Nyatakan di hadapan Allah kita. Oh, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Let's go. Mengikut Yesus keputusanku, ku taikan, ku taikan. Mengikut Yesus keputusanku, ku taikan, ku taikan. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Ajak kami untuk mengerti segala rencana-Mu, biar kami boleh terus hidup di dalam rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang mendatangkan kebaikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kau tetap Allah yang baik, Allah yang setia. Haleluya. Dan saudaraku, naikkan pujian dengan ucapan syukur. Katakan, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu.
Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan seturut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama katakan. Oh Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Oh menurut kehendak-Mu terjadilah. Oh, menurut kehendak-Mu terjadilah. Sesuai kehendak-Mu terjadilah. Oh, I surrender God. Hallelujah. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh terima kebenaran firman Tuhan. Datang dan bertata dalam hati kami Bapa. Berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GBI Jelambar Timur yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih buat kesempatan saya bisa melayani pada hari ini. Dan Tuhan masih memberikan pada kita semua kesempatan untuk dapat ibadah secara online. Dimanapun juga kita semua berada, Tuhan pasti akan menghampiri kita dan firman-Nya akan datang dalam setiap kehidupan kita.
Saya, Fandi Stephen, mengucapkan terima kasih kepada Gembala yang sudah memberikan waktu dan kesempatan dan juga kepercayaan untuk bisa melayani jemaat Tuhan pada hari ini. Hari ini menjelang Paskah, kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang praktis, yang dapat kita aplikasikan dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai firman Tuhan yang akan kita ambil dari Markus 15 ayat yang ke-34. Markus 15 ayat yang ke-34 yang saya beri judul atau tema, apakah Allah meninggalkan kita? Apakah Allah meninggalkan kita? Jika ada di antara kita yang sedang mengalami tantangan-tantangan kehidupan, masalah-masalah yang belum selesai, penyakit yang belum disembuhkan, keuangan yang belum dipulihkan, dan janji Tuhan, doa-doa yang belum Tuhan kabulkan, belum Tuhan jawab, dan mungkin juga ada di antara kita bertanya, apakah Allah meninggalkan saya? Apakah kuasa Allah meninggalkan saya? Apakah janji Tuhan meninggalkan saya? Kiranya firman Tuhan pada hari ini bisa menjadi sebuah jawaban bagi setiap pertanyaan tersebut dan bisa kembali menguatkan iman kita untuk tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita akan baca Alkitab dari Markus 15 ayat yang ke-34, dikatakan demikian. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah seruan doa Yesus Kristus, sang manusia sejati. Bukan cuma Allah sejati, tapi juga manusia sejati yang pada jam tersebut tergantung di kayu salib antara langit dan bumi, menanggung dosa seluruh umat manusia, ditinggalkan oleh murid-muridnya, disangkal oleh murid-muridnya, dijual oleh muridnya, bahkan dia kesepian, tergantung sendirian di atas kayu salib, bahkan dia pun merasa sang Bapa meninggalkan dia. Sehingga Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus berseru sebagai seorang manusia sejati. Ini menunjukkan realita kehidupan manusia. Dan kita sebagai pengikut Kristus, sangkal diri dan pikul salib masih valid sampai dengan hari ini. Yesus pun pernah merasa sendirian dan ditinggalkan, kesepian, kesusahan, sampai-sampai dia berseru demikian. Jadi kalau hari ini kita juga penuh dengan pertanyaan dalam kehidupan, sekali lagi, mengapa doaku belum dijawab, penyakitku belum disembuhkan, keuanganku belum dipulihkan, keluargaku belum diberkati, seolah-olah Allah meninggalkan kita. Ingat baik-baik bahwa perkataan itu pun pernah diucapkan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Yesus merasa Allah entah ada di mana. Yesus merasa Bapanya meninggalkan dia. Pertanyaannya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita merasa Allah meninggalkan kita, kebenarannya, sungguhkah Allah benar-benar meninggalkan kita? Ketika kita merasa, ketika kita berpikir Allah meninggalkan kita, kebenarannya, sungguhkah dia benar-benar meninggalkan kita? Beberapa hal saya ingin bahas buat kita. Yang pertama, tentang perasaan, pemahaman, dan iman. Tentang perasaan, pemahaman, dan iman. Perasaan kita tentang Allah hanya sejauh pemahaman kita tentang Dia. Perasaan kita tentang Allah hanya sejauh pengenalan, pemahaman, pengertian kita tentang Dia. Namun kebenaran tentang Allah jauh melampaui perasaan dan pemikiran, pemahaman, pengenalan kita tentang Dia. Dan kebenaran ini hanya dapat dijangkau oleh iman. Maka bicara mengenai perasaan, pemikiran, dan iman, iman harus berada di atas perasaan dan pemahaman. Walaupun iman terkadang melibatkan perasaan dan pemahaman, namun iman yang benar dibangun di atas dasar janji firman Tuhan. Jadi ketika perasaan kita nggak bisa merasakan Allah,
dan pengertian kita nggak bisa memahami Allah, disinilah gunanya iman dan percaya pada janjinya bahwa Allah kita yang hidup, Dia adalah Allah yang senantiasa menyertai kita. Jadi pertanyaan, ketika Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah Allah sungguh-sungguh benar-benar meninggalkan Yesus? Atau sebaliknya, justru pada jam tersebut, pada detik itu, Allah Bapa sedang fokusnya memperhatikan sebuah titik di muka bumi ini kepada satu manusia yang tergantung di kayu salib antara langit dan bumi. Yesus bisa merasa ditinggalkan, tapi kebenarannya justru Yesus menjadi pusat perhatian Bapa karena pada detik tersebut Yesus sedang menanggung dosa umat manusia, dan pada detik tersebut sejarah kekekalan sedang diputar balik, bahwa setiap orang yang berdosa yang harusnya masuk ke neraka ditebus oleh Yesus dan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita sekali lagi merasa Allah meninggalkan kita, kebenarannya yang harus kita imani, sesungguhnya Allah sedang ada fokus memperhatikan kehidupan kita. Saya berikan sebuah ilustrasi sederhana. Terkadang saya membawa anak saya Shannon ke mall, ya, biasa pagi-pagi jam 10 sampai jam 12 sebelum mall rame, ya, jarang-jarang, ya, tapi kadang-kadang saya bawa ke sana. Sampai di mall kadang-kadang saya memegang tangan dia, dia memegang tangan saya, lalu kita gandengan tangan. Dia masih 2,5 tahun, masih kecil, ya, gandeng tangan, ya. Kalau kita gandeng tangan, mata saya nggak lihat dia, karena tangan saya pegang tangan dia, saya bisa rasa dia. Waktu jalan di mall, mata saya lihat kanan kiri, lihat toko apa, lihat makanan apa, lihat orang jual apa. Mata saya lihat kanan kiri. Anak saya juga nggak cari-cari saya, sebab dia tahu tangan papanya pegang tangan dia. Dia bisa rasa papanya. Dia mungkin lihat ada balon apa, ada mainan apa, ya. Masing-masing lihat hal-hal yang lain. Tapi ada kalanya saya iseng, saya lepas tangan itu pelan-pelan, saya mundur ke belakang sekitar 3-4 meter, kemudian saya sembunyi di balik meja orang, di balik tembok mall, di balik punggung orang. Saya lepaskan tangan itu, saya berada mundur 3-4 meter untuk melatih kedewasaan dia. Sebab kan satu saat kalau dia dewasa, dia harus berjalan sendirian tanpa papanya. Maka saya lepaskan, nah waktu saya lepas, dia sadar tangan papanya dia nggak bisa rasa, lalu dia berteriak, Papa, Papa, where are you? Dengan bahasa dia, Papa, Papa, are you? Papa, are you? Sambil dia jalan ke sana kemari, celingak-celinguk, cari kanan, cari kiri. Di mana papanya? Dia berteriak, Papa, Papa, are you? Dalam bahasa rohani, dia sedang berseru, Papaku, Papaku, mengapa engkau meninggalkan aku sendirian di dalam mall? Itu yang dia rasa, itu yang dia pikir. Tapi kebenarannya saya ada di belakang dia dan saya memperhatikan fokus 100% kepada anak saya. Saya nggak peduli kanan kiri ada jual apa, makanan apa, orang nawarin apa. I don't care. Saya nggak peduli sebab saya begitu fokus memperhatikan anak saya. Saya nggak mau kehilangan dia, saya nggak mau lepas pandangan dari dia, dan saya nggak mau ada satu orang pun mendekat atau menyentuh anak saya. Itu kebenarannya. Dia bisa merasa, Papaku, Papaku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia bisa berpikir, Papaku, Papaku, kenapa engkau tinggalkan aku sendirian di mall? Tapi kebenarannya, papanya justru sedang fokusnya memperhatikan anaknya. Jadi kalau kita mungkin merasa Allah meninggalkan kita, karena tantangan-tantangan kehidupan yang kita alami dan kita nggak mengerti, kita harus percaya inilah saatnya iman kita didewasakan bahwa Allah Bapa kita sesungguhnya sedang memperhatikan kita dari satu jarak tertentu, memang dari satu jarak tertentu, namun dalam sebuah jangkauan daripada kuasa Allah. Ada amin Bapak Ibu sekalian? Yang percaya katakan amin. Jadi kita nggak pernah ditinggalkan sebenarnya. Jangan andalkan perasaan atau pemahaman kita yang sangat terbatas. Tapi let's back to the Bible. Kembali kepada Alkitab dan imani janji Tuhan. Bahwa dia adalah Allah yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Semakin dekat Allah, ini bagian kedua.
semakin besar realita Allah di hidup kita. Makanya, kalau Allah besar, masalah jadi kecil. Kalau Allah kecil, masalah jadi besar. Itu ada benarnya ya. Ini bagian kedua. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin besar realita, kuasa, dan hadirat Allah di hidup kita. Namun pada sisi yang lain, semakin besar dia, justru semakin bisa nggak kelihatan dengan jelas. Semakin besar, bisa semakin nggak kelihatan. Namun orang kalau hidup dengan iman, dia bisa tetap percaya bahwa Allah itu ada dan nyata. Orang benar hidup oleh iman, bukan oleh perasaan dan juga pemikirannya, bukan oleh telinganya dan juga oleh matanya, tapi hanya oleh iman. Jadi ini bagian kedua, semakin dekat hidup kita dengan Allah, Allah akan semakin besar buat kita. Namun semakin dia besar, bisa semakin tidak terlihat juga. Saya kasih contoh lain ya. Kalau kita di lapangan terbuka lihat ke langit, kemudian kita lihat pesawat di langit. Pesawat kelihatan kecil sekali, terbang di langit ya. Kenapa kelihatan kecil? Sebab kita melihat dari sebuah jarak yang jauh. Maka jarak itulah yang memisahkan, membuat pesawat jadi kelihatan kecil. Kalau jarak kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan jauh, Tuhan Allah jadi kelihatan kecil seolah-olah ya. Tapi kalau kita di airport, di ruang tunggu, dari jendela ruang tunggu kita lihat ke lapangan di mana pesawat ada, kita akan lihat pesawat sangat besar. Padahal pesawatnya sama. Tapi karena jarak melihat lebih dekat, maka pesawat jadi kelihatan lebih besar. Walaupun yang di langit pun yang kecil itu sama besarnya sebetulnya. Jadi pesawat nggak pernah berubah, ukurannya segitu-gitu aja. Tapi perspektif, sudut pandang, dan jarak pandang kita itu yang mempengaruhi Allah jadi besar atau kecil. Nah, kalau kita sudah dipanggil dari ruang tunggu untuk masuk ke dalam pesawat, kemudian kita mulai naik ke tangga pesawat, istilahnya begitu hidung kita nempel di badan pesawat, saking deketnya, itu kita udah nggak bisa lihat ukuran pesawat, besar atau kecil lagi. Kita udah nggak bisa lihat ada warna apa, ada gambar apa, ada tulisan apa di badan pesawat, kita udah nggak bisa lihat. Tapi kita masuk aja. Kenapa demikian? Sebab kita sudah melangkah dengan iman. Kita udah nggak butuh lihat lagi itu pesawat, tapi kita percaya this is the plane. Inilah pesawat itu dan kita mau masuk. Dan begitu kita ada di dalam pesawat, di badan pesawat, yang pernah naik pesawat tentu tahu. Waktu pesawat terbang, 10 km di atas permukaan laut dengan kecepatan 1 Mach atau 1000 km per jam, di dalam pesawat kita nggak rasa terbang setinggi dan secepat itu. Kita nggak rasa, makanya kita bisa makan enak, kita bisa lepaskan safety belt, jalan-jalan di lorong, bahkan kita bisa tidur berjam-jam. Padahal kita ini 10 km di atas permukaan laut dan 1000 km per jam. Tapi kita nggak bisa rasa pesawat itu. Kenapa? Sebab kita berada di dalam pesawat. Kalau kita mau rasa pesawat, silahkan keluar. Akan kerasa itu pesawat, tinggi dan cepatnya. Tapi waktu kita di dalam, kita nggak bisa rasa pesawat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasih Tuhan, kalau sampai kita nggak bisa rasa Tuhan, nggak bisa lihat Tuhan, jangan kecil hati dan putus asa, jangan ditipu oleh mindset iblis dan mindset dunia. Saya mau katakan, kalau kita nggak bisa rasa dan lihat Allah, barangkali justru karena kita berada di dalam Allah. Yesus di kayu salib, dia nggak bisa rasa Allah, nggak bisa lihat Allah, malah dia merasa ditinggalkan dan dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus merasa ditinggalkan, tapi sebenarnya Yesus waktu berkata demikian, dia sedang berada dalam pusat rencana penebusan, misi keselamatan Allah bagi umat manusia. Padahal Yesus berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi justru dia berada dalam jantung daripada rencana kekal Allah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, jemaat semua, ingatlah perkataan ini baik-baik. Allah tidak mungkin salah mengizinkan kita berada dalam situasi kehidupan kita hari ini. Allah tidak mungkin salah mengizinkan kita, bahkan menuntun kita masuk ke dalam situasi kita hari ini. Entah kita bisa rasa atau tidak bisa rasa Allah, kita bisa mengerti dia atau tidak mengerti dia,
Tapi apapun yang kita alami hari ini, dengan segala keadaan fisik, keadaan keluarga, keadaan pekerjaan, keuangan, kesehatan, hubungan, dan semua yang kita alami, Allah tidak pernah salah mengizinkan kita dan menuntun kita berada dalam situasi kita hari ini. Artinya apa? Allah selalu pegang kendali dan Allah selalu punya maksud ilahi di balik itu semua. Mungkin Anda berkata, ya tapi karena saya punya kesalahan jadi begini hidup saya. Atau karena kesalahan dia, saya nanggung akibatnya. Saudara sekalian, kalau kita buat salah, ya minta ampun dan bertobat. Kalau orang buat salah, ya ampuni, doakan supaya dia bertobat. Namun yang pasti Allah bisa pakai segala kesalahan untuk menyempurnakan rencananya. Yesus disalib, kesalahan siapa? Yudas. Yudas yang menjual Yesus. Tapi kan kita lihat Alkitab, Allah pun pakai kesalahan Yudas menyempurnakan rencana Allah dalam kehidupan Yesus. Yesus disalib karena kejahatan orang lain. Belum lagi karena iri hati imam-imam, dengki hati orang Farisi dan Saduki. Jadi Yesus disalib ini karena melibatkan dosa orang lain. Tapi kan Allah pakai dosa tersebut menyempurnakan rencana Allah bagi kehidupan Yesus. Maka apapun yang terjadi hari ini, tetaplah percaya. Semua Allah izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Ini bagian yang kedua ya. Bagian yang ketiga, iman artinya akhirnya bisa belajar melihat Allah dalam keseharian hidup. Kenapa iman dilatih demikian? Karena kita hidup setiap hari. Kita nggak hidup di gereja. Kita nggak tiap hari atau tiap jam baca Alkitab. Tapi kita hidup setiap hari. Maka 1 kali 24 jam kita harus terbuka iman kita untuk bisa melihat Tuhan, merasa Tuhan, mendengar Tuhan dalam realita kehidupan kita. Mazmur 19 ayat 2-5 dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, artinya setiap hari dalam keseharian, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Siang dan malam 1 kali 24 jam, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Memang tidak ada berita dan tidak ada kata. Seperti kalau di gereja ada khotbah, ada firman ya, dalam kehidupan sehari-hari nggak ada berita, nggak ada kata. Tapi suara mereka yang tidak terdengar itu bergema, terpencar ke seluruh dunia. Dan perkataan gema tersebut sampai ke ujung bumi. Hari ini Tuhan mau mendewasakan kita jemaat Tuhan. Jangan mengandalkan gereja walaupun kita harus ke gereja. Jangan mengandalkan pendeta walaupun kita butuh pendeta. Jangan mengandalkan sesama orang Kristen walaupun kita saling membutuhkan. Tapi mari kita andalkan Tuhan. Kenapa demikian? Sebab kita nggak 1 kali 24 jam ada di gereja. Kita nggak 1 kali 24 jam bisa konseling dengan pendeta. Kita nggak 1 kali 24 jam bisa hang out dengan sesama anak-anak Tuhan. Orang percaya konseling, saling mendoakan, menguatkan satu sama lain. Kita nggak 1 kali 24 jam bisa lakukan itu semua. Tapi kita 1 kali 24 jam hidup dalam keseharian setiap hari, siang dan malam. Maka mari kita mulai memiliki iman yang bisa melihat Allah dalam keseharian hidup kita. Matius 6 ayat 25, 26, 28 dikatakan demikian. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Waktu Yesus mau menjelaskan firman Tuhan tentang ini, dia nggak buka Alkitab. Dia nggak suruh para murid masuk sinagog atau gereja atau tempat ibadah. Tapi Yesus katakan, pandanglah burung di langit, perhatikanlah bunga bakung di ladang. You know why? Kenapa begitu? Karena Yesus tahu muridnya nggak tiap hari di sinagog. Mereka nggak tiap hari buka kitab Taurat. Mereka nggak tiap hari dengar khotbah. Tapi bisa tiap hari lihat burung dan lihat bunga. Artinya hidup setiap hari harus jadi sebuah alat di mana Allah berfirman dalam hidup kita. Dalam kekayaan dan kemiskinan kita Allah berfirman. Dalam sehat dan sakit kita Allah berbicara. Dalam gagal dan berhasil kita firman-Nya datang di hidup kita. Dalam kesepian dan keramaian Tuhan bisa bicara. Dalam apapun yang terjadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan bisa berbicara. Kalau telinga iman kita buka cukup lebar, mata iman kita buka cukup lebar, maka kita akan melihat realita Tuhan
dalam keseharian hidup kita. Dan inilah iman yang didewasakan, yang mengubah karakter, iman yang sungguh-sungguh berdasarkan firman Tuhan. Bukan cuma firman yang tertulis, tapi firman yang menjadi rema yang kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bagian yang ketiga. Yang terakhir, Immanuel artinya Allah hadir di segala musim kehidupan kita. Allah hadir dalam segala musim kehidupan kita. Bukan cuma di gereja, bukan cuma lewat manifestasi kuasa, tapi Allah hadir dalam keseharian hidup yang penuh dengan kesederhanaan bahkan rutinitas. Ayat terakhir Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ketika bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, mereka harus lewati sebuah tempat yang ekstrim, yaitu padang belantara. Walaupun Musa sebagai pemimpin, namun rute bukan Musa yang bikin. Rute dari Kanaan, dari Mesir ke Kanaan lewat padang belantara itu Tuhan Allah yang tentukan. Dan Musa hanya menjalani memimpin bangsa Israel. Nah, padang belantara ini adalah keseharian hidup yang penuh dengan keekstriman. Padang belantara kalau siang musim panas bisa 40 derajat lebih. Kalau malam musim dingin bisa minus 10 derajat di bawah nol. Siapa bisa tahan? 3 juta jiwa bangsa Israel. Siang 40 derajat, malam minus 10 derajat selama 40 tahun. Mereka nggak akan tahan. Tapi kan Tuhan hadir dalam tiang awan dan tiang api setiap hari. Kenapa tiang awan? Sebab awan meneduhkan sinar matahari yang begitu panas. Kenapa tiang api? Sebab api menghangatkan cuaca malam yang begitu dingin. Sehingga bangsa Israel bisa berjalan siang dan malam, dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Dalam kehidupan kita, sang tiang awan dan tiang api itu tetap ada. Dialah sang penopang kehidupan kita. Kalau kita masih hidup hari ini, bersyukur. Sebab ini sebuah tanda bahwa Allah sungguh-sungguh menyertai kita semua. Akhirnya saya tutup dengan sebuah kalimat. Tak seorang pun sanggup memandang matahari. Betul ya? Anda keluar jam 12 siang, pandang matahari, 1 menit, 2 menit, 3 menit, nanti mata kita retinanya rusak. Kita nggak bisa pandang matahari. Sama, Tuhan juga sebuah cahaya. Kita nggak bisa pandang cahaya Tuhan. Kita nggak bisa pandang wajah Tuhan. Tapi karena sinar matahari ya, kita bisa memandang keindahan hidup ini. Begitu juga Tuhan. Walaupun kita nggak bisa rasa Tuhan, nggak bisa lihat Tuhan, tapi percayalah sinar Tuhan akan menerangi setiap langkah hidup kita, pelita buat kaki kita, terang bagi jalan kita, sehingga kita bisa melihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam keseharian hidup kita. Jadi sekali lagi jemaat Tuhan, dimanapun juga kita semua berada, kalau hari-hari ini kita nggak bisa lihat Tuhan, nggak bisa dengar Tuhan, nggak bisa rasa Tuhan, nggak bisa ngerti Tuhan, tetaplah percaya. Dalam keseharian hidup kita, ada Tuhan menyertai kita senantiasa. Kiranya wajah Tuhan senantiasa menyinari kehidupan kita. Amin. Tuhan berkati kita semua. Kita akan doa sama-sama. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini untuk firman Tuhan yang sudah datang menghampiri kehidupan kami. Mengucap syukur buat firman Tuhan yang sederhana, yang berbicara buat kami semua. Kiranya firman yang hidup kami bawa dalam kehidupan kami, supaya dalam keseharian kami bisa sungguh-sungguh menyadari realita Tuhan sang penopang kehidupan kami. Dalam segala apapun yang kami alami, kami tak selalu bisa mengerti, namun kami bisa tetap percaya dengan iman kami, bahwa Allah sang Immanuel mengerjakan segala yang baik buat kami semua. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami semua berada, kiranya wajah Tuhan menyinari kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan berkati kita semua, happy Sunday, shalom. Haleluya, shalom, happy Sunday, God bless you all. Kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Pastor Fanny Stephen.
kami ucapkan terima kasih untuk pelayanannya dari Pastor Fendi Stephen. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari jemaat Tuhan, sama-sama kita simak beberapa informasi penting untuk kegiatan gereja tercinta kita, GBI Jelambar Timur. Hari Jumat, tanggal 2 April, saya mengajak jemaat Tuhan mari bergabung dalam ibadah online Jumat Agung pukul 9 pagi di YouTube channel GBI Jelambar Timur Official. Dan tanggal 4 April hari Minggu, sama-sama kita akan merayakan Hari Paskah. Perayaan Paskah anak pukul 8 pagi dan perayaan umum Paskah pukul 9 pagi. Langsung join ke YouTube channel kita GBI Jelambar Timur Official. Dan saudaraku, kabar baik untuk kita semua, tanggal 11 April hari Minggu, saudara sudah bisa beribadah tatap muka di gereja kita tercinta. Untuk informasi lebih penting akan disampaikan oleh Sekretariat Gereja kepada jemaat Tuhan untuk protokol kesehatan dan kelangsungan ibadah tatap muka tanggal 11 April 2021. Dan satu informasi penting untuk saudara, yaitu gereja sedang melakukan penggalangan dana untuk pembangunan gereja kita. Sebab itu kita menjual beberapa produk berupa t-shirt, dan inilah dia desain dan harga yang dapat saudara ketahui untuk t-shirt yang kami jual. Pastikan saudara memilikinya bersama dengan keluarga saudara. Selain saudara membeli dan menggunakannya, saudara dapat membantu untuk mempromosikannya di media sosial saudara. Upload di Instagram, di Facebook, dan di media sosial saudara, supaya penggalangan dana ini dapat terkumpul dan kita dapat melakukan pekerjaan Tuhan lewat pembangunan gereja GBI Jelambar Timur. Ini saja informasi penting yang dapat saya sampaikan untuk setiap kita. Mari tetap hidup sehat, tetap hidup bahagia, dan percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah merupakan hari yang berbahagia. Kita telah tiba pada minggu yang keempat di dalam bulan Maret. Anugerah Allah memimpin kita selama sebulan lamanya kita berjalan. Dari yang kekasih kita dikuatkan dengan firman Allah. Dari minggu ke minggu Tuhan memberikan firman yang dahsyat kepada kita. Hari ini pun juga Tuhan memberikan firman yang dahsyat kepada kita. Dengan satu tanda tanya, apakah pernah Allah meninggalkan kita? Saudaraku sekalian, marilah masing-masing kita menjawab itu. Apakah benar? Adakah Allah meninggalkan kita ataukah tidak? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya yakin sekali Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan, dan Ia sekali-kali tidak akan membiarkan. Itu adalah firman Allah. Saudaraku sekalian, selain dari itu, saudaraku sekalian, firman Allah berkata, Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Oleh sebab itu, dikala kita berada dalam kepicikan, dalam kesusahan, mungkin per bulan kita belum terjawab, jangan sekali-kali iman kita menjadi lemah dan kita berkata Allah meninggalkan kita, Allah tidak mendengarkan doa kita. Tidak, saudaraku sekalian, mata Allah selalu tertuju bagi saya dan saudara. Bangkitkanlah iman kita terus memandang kepada Allah di dalam segala apapun juga yang kita hadapi. Karena kita yakin sekali Allah tidak pernah meninggalkan kita. Mari saudara yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini dengan hati yang penuh pengucapan syukur kepada Allah. Saya mengajak kita sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan menghampiri Allah dengan hati yang penuh pengucapan syukur bahwa tak pernah Allah meninggalkan kita. Dalam keadaan senang, susah, sakit dan sehat, selalu Ia ada di samping dan senantiasa matanya tertuju memandang kepada kita. Mari kita menghampiri hadirat Tuhan. Di hadapan hadirat Allah, ya Bapa, kami naikkan syukur kepadamu pada saat pagi hari ini. Karena Engkau telah memberikan kepada kami firman yang dahsyat dan luar biasa, yang dapat menyadarkan kami dan membangkitkan kami Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan jemaat Tuhan, GBI Jelambar, umat yang percaya kepada Allah. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami berterima kasih bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, selalu memberikan makanan-makanan rohani yang luar biasa untuk kehidupan rohani kita, sehingga makin hari makin bertumbuh, makin hari makin mendalam di dalam kasih, anugerah dan pertolongan Allah. Pada pagi hari ini Tuhan, hamba menyerahkan seluruh jemaat Allah yang hadir mendengarkan suara firman Tuhan. Biarlah Allah membangkitkan semangat mereka terus menerus untuk mengingat akan firman yang ditaburkan pada setiap minggu. Dan marilah Roh Kudus ajar kelas jemaat ini untuk selalu mau melakukan firman apa yang telah mereka dengar.
Tuhan Roh Kudus, mari tolonglah jemaat-Mu di saat mereka di dalam kepicikan, di saat mereka di dalam kebimbangan, dalam ketakutan. Sadarkanlah mereka bahwa Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan umat yang percaya kepadamu. Terima kasih Allah Roh Kudus, menaikkan syukur kepadamu Bapa. Pada saat pagi ini dikala kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan, dikuatkan dengan firman Allah yang dahsyat. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, biarlah Allah tolong dikala di antara mereka ada yang sakit, di rumah-rumah sakit maupun di rumah-rumah. Allah, mari Engkau jamah, hamba yakin sekali Tuhan tidak tinggalkan jemaat selama terkapar, tapi tangan Allah selalu terulur dan memberikan kekuatan, memberikan pada mereka tubuh yang sehat, menyembuhkan mereka dari segala penyakit yang mereka alami. Terima kasih Tuhan, ia ada iman percaya kami kepada Engkau. Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kepadamu. Setiap pekerjaan jemaat Tuhan dimanapun dan apapun yang mereka kerjakan, untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari, hamba yakin sekali Allah tidak membiarkan mereka di dalam kepicikan kesusahan, tapi Allah memberkati mereka. Allah mencukupkan mereka apa yang menjadi kebutuhan mereka Bapa. Terima kasih yang menaikkan syukur kepada Engkau. Yesus tidak pernah meninggalkan jemaat Jelambar dalam situasi apapun juga. Saat-saat ini mungkin di antara mereka yang sedang memikirkan mau berusaha apa, mau mengerjakan apa untuk menghadapi masa-masa yang penuh dengan kesulitan ini. Mari Allah Roh Kudus, Engkau campur tangan, berilah pada mereka hikmat dan akal budi, sehingga mereka dapat memikirkan yang terbaik untuk menghadapi hidup ini Allah. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Hamba naikkan syukur kepada Engkau, karena hamba yakin sekali Allah tidak pernah meninggalkan. Allah tetap senantiasa peduli dengan jemaat Tuhan GB Jelambar. Bapa, saat-saat ini kami sedang mempersiapkan diri untuk memasuki hari Paskah, hari Jumat Agung. Marilah Engkau tolong seluruh jemaat, biarlah mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk dapat mengambil bagian di dalam ibadat Jumat Agung tanggal 2. Tuhan, Engkau tolong 2 April mereka boleh mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, menikmati akan firman, acara-acara yang diberikan pada saat ibadah Jumat Agung itu Allah. Demikian juga dengan Paskah pada tanggal 2 Tuhan, Engkau tolong, Engkau campur tangan, biarlah ada sukacita di tengah jemaat Allah, menerima, menghadapi, merayakan akan hari kebangkitan-Mu. Terima kasih Allah. Demikian juga pada tanggal 11 April kami akan memulai masuk dalam ibadat gereja Tuhan tatap muka. Mari Allah tolong seluruh jemaat Tuhan. Pada tanggal 11 itu kami semua boleh berbondong-bondong datang pada jam-jam yang telah ditetapkan untuk beribadah, memuliakan dan meninggikan nama Allah, bahwa Allah luar biasa baik. Sekian lama kami tidak bertatap muka, tapi ada saatnya Allah memberikan kesempatan kepada kami. Oleh sebab itu kesempatan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong kami semua, berikan kepada kami gairah dan sukacita untuk memasuki ibadah yang pertama kembali berdalam bait Allah yang Kau sediakan. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami naikkan syukur kepadamu. Hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan Allah. Hamba menyerahkan seluruh kegiatan pembangunan yang sedang berjalan ke dalam tangan Allah. Allah Roh Kudus, campur tangan dan memberkati segala kekurangan apapun yang kami butuhkan. Allah, kami yakin sekali Engkau tidak meninggalkan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Pada saat pagi hari ini Tuhan, hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan Allah. Biarlah lawatan Allah ada di atas kehidupan mereka. Pada siang hari mereka berjalan dengan tian awan, dan pada malam hari mereka berjalan dengan tian api. Kehangatan dan kesejukan itu ada senantiasa menyertai jemaat Jelambar dimanapun mereka berada ya Allah. Terima kasih Roh Kudus, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Lawatan Allah ada di tengah-tengah bangsa kami ya Bapa. Campur tanganlah dengan vaksin-vaksin yang berjalan. Biarlah mujizat Allah terjadi. Corona ini dapat
tersingkir, terhindar, terputus dari bangsa kami ini Allah. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kepada Engkau. Kami yakin sekali Engkau tidak tinggalkan bangsa Indonesia ini. Engkau selalu menyertai, Engkau selalu melindungi, dan Engkau selalu memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Allah. Ini adalah seluruh doa yang dapat kupanjatkan kepadamu. Tuhan, pada akhirnya hamba menyerahkan seluruh jemaat dengan setiap persembahan-persembahan yang mereka bawa hari ini kepada Tuhan. Apa yaitu persembahan persepuluhan, persembahan tatangan, persembahan pengucapan syukur, persembahan pembangunan diakonia. Allah berkatikan mereka semua dengan tiap-tiap tangan yang memberi untuk pelayanan pekerjaan-Mu Allah. Dan hamba berdoa juga bagi yang belum sempat bisa memberi, Allah memberkatikan mereka juga supaya pada minggu berikutnya, pada hari-hari yang akan datang, mereka pun dapat melayani Engkau dengan kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Allah Roh Kudus. Ini adalah seluruh doa yang dapat hamba panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Tidak dengan nama lain dalam satu nama, nama Yesus yang ajaib, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama Allah. Sebelum jemaat meninggalkan rumah keperkumpulan mereka, terlebih dulu hamba akan memohon berkat Tuhan bagi tiap-tiap mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Allah. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih Yesus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, persekutuan daripada Allah dan kuat-kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha Yesus Engkau datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudara sekalian. Saya yakin pada pagi ini kita semua telah disegarkan dan ada sukacita di dalam hati saudara karena firman Allah memberikan pengharapan kepada kita. Saudara bersukacita? Saya yakin selalu kita bersukacita. Haleluya. Saudaraku sekalian, ingat tanggal 2 bulan April kita akan masuk dalam ibadah Jumat Agung disertai dengan perjamuan kudus. Pada tanggal 4 hari Minggu kita masuk pada Minggu Paskah. Saudaraku sekalian, tetap dalam ibadah online. Dan pada tanggal 11 saudaraku sekalian, minggu yang kedua kita mulai masuk beribadah di dalam bait Allah. Bersukacita saudara sekalian. Berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita bisa kembali masuk di dalam bait Allah untuk memuji-muji dan memuliakan nama Allah. Saya yakin kita semua bersukacita. Amin saudaraku sekalian. Saudara bersukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita semua bersukacita. Kita berdoa biarlah Tuhan tolong kita dalam segala keinginan dan rencana apapun. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, diagungkan di dalam kehidupan saya dan saudara di tengah-tengah jemaat Jelambar Timur. Haleluya, amin. Selamat berhari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai kita ketemu pada tanggal 2 Jumat Agung bulan April. Haleluya, amin.